Demi menjual udang segar ke Jakarta, para pedagang dari Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat harus menempuh perjalanan laut agar udang sampai dalam keadaan segar. Perjuangan panjang bukan sekedar soal jarak, tapi juga melawan pasang surut, abrasi, hingga waktu yang terus mengejar. Sejak pukul 6 pagi, Ani, salah satu penjual udang, sudah harus menyiapkan dagangannya. Dibantu anak-anaknya, ia memilih udang segar dari tambak, lalu menimbangnya dengan penuh ketelitian. Kan kalau ukurannya segini, kan ya kita sortir yang bagus-bagus. Tuh kadang kalau itu kan ada yang pakai juga nih yang begini nih. Tuh, ada yang pakai orang Cina juga. Dia pakai, harganya lumayan, masih 105.000. Sudah lebih dari 27 tahun, Ani menggantungkan hidup dari udang segar. Pilihannya bukan tanpa alasan. Muara Gembong yang berada di pesisir Laut Jawa memiliki perairan payau, habitat ideal bagi budidaya udang. Meski ada penurunan harga, apalagi pasca aksi demonstrasi akhir bulan Agustus beberapa waktu lalu, namun udang tetap diminati dibandingkan komoditi lain seperti kerang ataupun rajungan. Lumayan, yang segini aja masih 60 nih yang halusnya. Jadi saya kan untung dari sini. Ini masih 85, 75, untung. Tuh. Tapi sekarang pas ada demo, harga udang pada merosot gitu. Pancet merosot, harga udang merosot semua. Beragam jenis udang ada di sini, mulai dari udang pancet, udang faname, hingga udang peci. Semua ia peroleh dari tambak miliknya maupun hasil panen petambak lain. Dalam sehari, tak jarang ia bisa mengangkut puluhan kilogram udang segar untuk dijual di tempat pelelangan udang Cilincing. Kadang kalau lagi banyak saya masih sekitar 70 itu. Masih bawa segitu. Iya, bawa sendiri. Saya sendiri yang bawa. Setelah semua udang pilihan masuk ke dalam tong, udang siap diangkut menuju dermaga Muara Gembong yang jaraknya 500 meter dari rumah Ani. Di dermaga, perahu sudah berjaga. Para pedagang lain juga mulai menaikkan barangnya satu persatu. Di papan jadwal keberangkatan, memang terlihat ada 2 perahu yang berlayar. Tapi nyatanya, perahu hanya tersisa satu saja, yaitu milik Kasna. Setiap hari, tepat pukul 9 pagi, perahu dari Muara Gembong berlayar ke Cilincing, Jakarta Utara. Walau jalur darat semakin ramai, perahu sederhana menjadi saksi hidup perjalanan dari pesisir Bekasi ke Jakarta. Ya, rute yang sudah ada sejak tahun 1970-an masih tetap eksis dan diminati. Iya, dari keadaannya juga sih, gitu. Dari keadaannya penumpangnya udah sepi, lele pada banyak yang lewat jalur darat, gitu. Iya, banyak yang pada jalur lewat darat, bawa udang, belanja, gitu, belanja baju. Perahu yang jadi tumpuan kerja Kasna ternyata bukan miliknya sendiri, melainkan milik sang bos. Karena itu, penghasilannya diperoleh lewat sistem bagi hasil, tergantung dari pemasukan yang diperoleh setiap perjalanan. Ada perbedaannya, kalau satu orang itu kan 25.000 gitu. Kalau barang-barang kan beda lagi harganya, tergantung bawa barangnya dia gitu. Misalnya satu belang ini 30.000, ini belang 20.000 gitu. Sepanjang perjalanan dari aliran muara hingga akhirnya masuk ke laut, perahu berhenti beberapa kali untuk mengangkut penumpang ataupun barang dagangan. Total perjalanan yang ditempuh sekitar 1,5 jam. Sedangkan jika melalui jalur darat, perjalanan bisa memakan waktu hingga 2,5 jam. Tentunya jalur laut dipilih untuk memangkas waktu dan ongkos transportasi. Kalau menurut saya jalur laut lebih cepat. Kalau jalan darat terhambat, macet, terhambat jadinya itu kendalanya.
Ke sini enak jalurnya karena macet lagi. Makin siang, pembeli makin kurang, ya, udah pada balik. Di atas perahu, kami berjumpa dengan Sarnadi, pedagang udang lain yang juga menggantungkan hidupnya di jalur air Muara Gembong. Ia pun rela menempuh perjalanan jauh setiap hari agar mendapat penghasilan lebih. Kalau ke Cilincing kan istilahnya di sana udah penampungan. Kalau menurut terbesar di Jakarta kan gitu. Kalau untuk di desa kan nggak ada di kampung Muara Gembong. Kalau memang dasarnya ada di Muara Gembong, ngapain saya ke sana capek-capek? Di situ aja saya jual. Soalnya nggak ada pelelangan kan di Muara Gembong ini. Yang ada di Jakarta, di Cilincing. Bagi warga Muara Gembong, perjalanan lewat laut lebih ramah di kantong daripada lewat darat. Apalagi angkutan umum rute Muara Gembong menuju wilayah lain jumlahnya sangat terbatas. Jadi yang lewat darat, ongkos ya. Tandanya lewat laut 50, lewat darat 70, bedanya 20.000. Kalau ongkos tergantung penghasilan yang punya pedagang ini. Kalau memang pedagang ya udangnya banyak, lebih banyak lagi bayarnya. Kalau memang sedikit ya sedikit. Tapi yang punya perahu nggak memaksakan, wah kamu bayar segini, enggak. Dia nggak ngerti kan. Istilahnya pelanggan udah istilah sehari 2 hari, setahunan kan gitu. Perahu dari Muara Gembong tak sekedar membawa pedagang, tapi juga para pekerja yang menggantungkan nasib di ibu kota. Salah satunya Santi yang bekerja di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Menurutnya, ongkos lewat darat bisa menelan biaya hingga 6 kali lipat lebih besar ketimbang lewat laut. Dulu sih iya, suka ada yang nganterin naik motor kan. Tapi kalau emang ojek, bener-bener ojek itu 150.000. Kalau naik motor ini kan nggak sampai, kalau motor air kan nggak sampai 150.000. Para pekerja memang tidak setiap hari menyeberang dengan perahu. Biasanya mereka hanya berangkat ke Jakarta atau pulang ke Muara Gembong sekali dalam seminggu. Bahkan ada yang sebulan sekali. Karena itulah, Santi yang sudah 16 tahun mengandalkan perahu tetap setia menggunakannya sampai sekarang. Ya karena emang satu ya emang deket, keduanya juga kan lewat laut tuh adem gitu. Jadi pikiran juga ngeliat laut tuh fresh gitu. Meski kerap menjadi tumpuan, perjalanan dengan perahu tak selalu berjalan mulus. Hujan deras dan ombak besar kerap menghadang. Ani, satu-satunya pedagang perempuan di sini, pernah merasakan perahu terguncang hebat oleh gelombang. Pernah. Saya sampai waktu itu diikat kaki saya. Iya. Takut, deg-degan kayaknya, was-was. Iya. Kasna sebagai kapten perahu harus siap siaga. Tak hanya mementingkan keuntungan saja, ia juga bertanggung jawab penuh dalam keselamatan setiap penumpang dan barang yang ada di perahu. Apalagi ketika sedang musim angin barat yang terjadi pada bulan Desember hingga Maret. Angin yang bertiup dari barat Laut Jawa menuju daratan membawa gelombang besar dan cuaca buruk. Kita jaga-jaga. Peralatan model kayak lap jaket ya kan, gitu bersedia. Jaga-jaga untuk para penumpang gitu. Sesampainya di dermaga nelayan Cilincing, para pedagang melanjutkan perjalanan menuju tempat pelelangan udang menggunakan becak yang ongkosnya Rp20.000. Di lapak tempat Ani berdagang, udangnya langsung diserbu pelanggan. Rata-rata, udang nantinya akan dijual kembali di pasar ataupun dijadikan santapan menu mewah di restoran. Sini kelebihannya kan yang sini banyak yang belanja, tapi harga kalau banyak yang belanja harga beda-beda, nggak patok harga gitu, iya banyak. Kan kalau dia beli satu baki gini, harga berapa gitu, dibelinya satu baki, nggak per kiloan, nggak satu baki aja. Jika dagangannya belum habis, Ani masih bisa menawarkannya ke pembeli lain dengan harga sedikit lebih murah. Itulah keuntungan berjualan di Jakarta. Sebab di kampungnya Muara Gembong, udang sebanyak 70 kg jelas sulit terjual habis hanya dalam sehari. Nggak ada di sana mah, iya.
paling cuma pasar sekilo 2 kilo, udah begitu. Paling kadang tukang ikan ngambil sekilo 2 kilo begitu doang. Ini yang nggak semua. Kalau sini kan semua, sekintal diambil begitu. Perahu di Muara Gembong bukan hanya berfungsi sebagai sarana angkutan. Ia menjadi bagian dari cerita hidup nelayan dan pedagang yang menggantungkan hidup pada laut. Meski diterpa gelombang pasang dan angin musim barat, perahu terus mengantarkan hasil tambak sampai ke pasar hingga bisa tersaji di meja makan.